Bagaimana kabar adik-adik pada hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Ya, Pak. Baik sekali. Jadi sebelum kita masuk dalam layanan atau kegiatan pada hari ini, ada yang ingin memimpin doa? Saya, Pak. Mungkin kan adik sudah karena adik laki-laki biasanya jaga membaca doa, mungkin saudara dulu ya. Baik, terima kasih, Pak. Ya, silakan. Ya, teman-teman sekalian, sebelum kegiatan dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Jadi karena kita sudah selesai berdoa, jadi kita memperkenalkan nama dulu ya. Karena Ya. ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mungkin kita memperkenalkan nama. Mungkin dari sini dari adik-adik ada yang mau memperkenalkan nama? Mungkin dari sebelah sini. Dan saya, Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Cila. Nah, halo adik Cila. Ya, mungkin selanjutnya. Halo, perkenalkan, nama saya Novita. Halo Novita, adik Novita. Oke, mungkin dari Halo, perkenalkan nama saya Aldi. halo adik Aldi. Selanjutnya dari sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Ayu. Halo adik Ayu. Kelihatan Ayu juga ya. Silakan adik selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Liodra. Adik siapa? Liodra. Oh, halo adik Liodra. Halo, Pak. Selanjutnya mungkin. Perkenalkan, nama saya Oh, halo adik Nona. Ya, jadi karena sudah memperkenalkan nama, ada yang sudah tahu nama Bapak? Jadi Bapak siapa? Bapak siapa? Salah. Oh, salah. Oh, iya. Jadi sebelum kita mulai, jadi Bapak memperkenalkan nama dulu ya. Nama Iya. Bapak Bapak Zulkarnain Dataun, bisa dipanggil Bapak Naing. Oh, nah, halo, Bapak Nain. Bisa ya. Halo. Jadi sebelum kita masuk dalam kegiatan, jadi kita bermain game dulu ya. Iya. Apakah adik-adik ada yang mau bermain game? Mau. Jadi nama game ini adalah tepuk warna. Jadi Apa itu, Bapak? ada yang sudah tahu Belum. namanya? Oh, belum. Tahu, Pak. Ya, jadi Saya tahu. bagaimana? Warna merah 1 kali, warna biru 2 kali, warna hitam 3 kali. Ya, bagus sekali. Wow. Mungkin adik Novi bisa memperagakan cara mainnya. Ini, Pak, tepuk warna hijau 1 kali, warna merah 1 kali, warna biru 3 kali. Warna merah 1 kali, warna biru 2, warna hijau 3. Ya. Kalau Bapak sebutkan misalnya warna merah berarti 1 kali. kali. Warna hijau berarti kami tepuk 3 kali. Warna biru dulu, biru. Kita bisa suka aja, Pak. Oh, bisa maunya diacak. Jadi kalau alangkah baiknya yang kedua itu biru saja ya. Iya. Warna hijau. Ya. Jadi kita mulai ya gamenya. Iya. Kalian sudah tahu kan? Ya. Ya, oke. Jadi tepuk warna merah, warna biru, warna Salah dia, Pak. Dia lambat. ya lambat. Ya. Warna hijau, warna biru. Ya, oke. Apakah adik-adik ada yang tahu kegiatan kita pada hari ini? Belum, Pak. Ya, jadi kegiatan pada hari ini yaitu tentang kematangan emosional. Kegiatan kita hari ini konseling kelompok. Oh. Dia bikin kopi. Jadi kegiatan kita pada hari ini yaitu tentang konseling kelompok. Jadi emosional itu ada beberapa emosional. Yang pertama ada emosi marah, ada emosi bahagia, ada emosi sedih. Iya. Gitu. Terus, jadi tujuan layanan kita pada hari ini yaitu agar bisa dapat mengontrol emosi, lalu
emosi yang dalam berlebihan dan yang lain-lain seperti itu. Terus Bapak berharap adik-adik jika apapun yang diketahui berada di dalam ruangan ini cukup kita yang tahu, tidak sampai di luar ruangan ini atau di luar lingkungan. Terus Bapak juga berharap adik-adik datang ke ruangan ini dengan secara sukarela. Dengan Bapak juga berharap adik-adik datang ke ruangan ini dengan secara terbuka. Oke, seperti itu. Jadi nanti kita akan berbagi permasalahan kita secara masing-masing. Dan Bapak akan membimbing berjalannya konseling kelompok ini. Jadi apakah adik-adik ada yang masih kurang paham atau ingin bertanya? Belum Pak, sudah paham. Belum Pak, sudah paham. Jadi kita membahas konsep waktu ya. Jadi apakah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi bagaimana kabar adik-adik pada hari ini? Baik. Alhamdulillah, baik ya. Ya, jadi sebelum kita berhubung kita jadi berhubung waktu kita sudah terbatas, apakah jadi berhubung keterbatasan waktu dan adik-adik mungkin ada kegiatan lain, jadi kegiatan hari ini kita udahi sampai di sini. Jadi Bapak meminta kesepakatan waktu, apakah adik-adik bersedia dengan melaksanakan konseling pada esok hari? Bersedia Pak. Kira-kira kalau Bapak boleh tahu jam berapa? 1 mungkin Pak. Oh iya. Jam 1. Ya baik. Jadi karena kita awali dengan berdoa, jadi kita tutup juga dengan berdoa. Mungkin di sini ada yang ingin berdoa? Ya, mungkin di Aldi. Ayo. Di Aldi. Terima kasih Pak. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya baik. Terima kasih adik-adik. Jika ada salah kata atau kesalahan dari Bapak, mohon maaf karena kesempurnaan yang milik Allah. Kalau itu Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan hari ini adalah pertemuan yang kedua, yang dimana pertemuan pertama yaitu telah memperkenalkan nama atau memperkenalkan. Bagaimana kabar adik-adik pada hari ini? Baik. Ya, baik. Jadi hari ini adalah pertemuan yang kedua untuk konseling kelompok. Sebelumnya kan di tahap pertemuan pertama yaitu memperkenalkan diri ya. Ya Pak. Jadi sebelum itu kita masuk ke ya, jadi sebelum masuk dalam kegiatan layanan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ada yang bisa memimpin doa? Saya Pak. Mungkin dari Prayoga silakan. Itu siapa? Baik, sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa. Doa telah selesai ya. Jadi
Jadi sebelum itu kita dengarkan dulu permasalahan adik-adik ya. Mungkin dari sebelah kiri saya dipersilakan. Ya, saya Pak cenderung sering cepat marah Pak dengan teman-teman saya. Oh, sebenarnya Iya Pak. Selanjutnya, Kalau saya Pak, saya suka marah dan membantu anak Pak. mungkin adik selanjutnya. kalau saya sering marah itu pada saat orang tua saya menyuruh menyapu, terus saya sementara main game, itu saya bentak-bentak orang tua saya. Ya, baik. Mungkin permasalahan dari yang sebelah kanan. Kalau saya Pak, terima kasih Pak. Saudara saya Pak, kurang Pak. Saya Pak, kalau saya bilang Pak, saya Paknya itu terlalu berlebihan Pak. Contohnya, Ya, mungkin selanjutnya dari adik Nabi. Kalau saya Pak, saya mengekspresikan kebahagiaan itu Pak dengan cara berburu. Saya berlebihan. Mungkin dari adik Nona, permasalahannya seperti apa? Dari adik Nona, permasalahannya seperti apa? Mungkin kalau dari saya Pak, kalau misalkan saya terlalu bahagia, saya sering takut karena akan sedih begitu menangis. Jadi sebelum itu kita buat kesepakatan dulu ya. Jadi permasalahan siapa yang akan dibahas pada hari ini? mereka Pak. Mungkin dari saudari Sabar coba. Kalau dari saya Pak, dari Aldi, karena dia kan sering bentak, sering marah orang tua. Besar-besar gitu. Kalau dari saudari Nom, Kalau dari saya Pak, mereka karena kalau menurut saya permasalahan mereka yang harus ditangani. mungkin dari adik Nona. Masalah dari Jadi kalau dari saudara Prayoga bagaimana? Kalau dari saya Pak, mungkin karena berhubung masalah kami tentang emosi semua Pak, kami bertiga Pak. Kalau dari saudari Rizda, Kalau dari saya Pak, kami bertiga Pak, karena saling berbeda. ya dikarenakan oke, mungkin dari saudari Aldi, Kalau saya mungkin kami bertiga Pak. ya, dikarenakan lebih banyak suara untuk permasalahan. Ya, jadi dikarenakan sudah disepakati bahwa permasalahan mereka yang akan dibahas, mungkin dari adik-adik apakah sudah bisa bersedia untuk membahas permasalahannya? Iya Iya Pak. Pak. Ya. Jadi mungkin dari pertama permasalahan yang akan dibahas itu mungkin dari saudara Prayoga, mungkin bisa dijelaskan permasalahannya. Kalau saya Pak, saya sering mudah marah dengan teman Pak, apalagi ketika teman-teman membuat saya jengkel itu kadang-kala saking saya marahnya saya pukul mereka Pak. Oke, mungkin dari adik-adik sekalian, mungkin ada yang bisa memberikan pendapat atas permasalahan dari adik Prayoga. Saya Pak. Ya, mungkin dari saudari. Mungkin kalau dari saya, alangkah lebih baiknya Yogi itu harus lebih mengontrol lagi tentang emosinya, harus banyak-banyak belajar agar dia mengetahui cara-cara untuk mengontrol emosinya. Ya, mungkin dari adik Aldi. Mungkin dari saya Yogi bisa mengontrol emosinya karena tidak berkelayan. Oke, mungkin dari adik Nona bisa memberikan pendapatnya. Mungkin kalau menurut saya kurang sama dengan teman-teman lainnya. Kalau yang itu seharusnya bisa mengontrol emosinya agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, jadi Prayoga, bagaimana perasaanmu ketika teman-teman memberikan pendapat atas permasalahanmu? Tapi Pak,
Saya masih sulit untuk emosi Pak. Iya Pak. Baik Pak, saya sulit dengan emosi Pak. Ya, baik. Terima kasih atas pendapatnya Prayoga. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa memberikan pendapat lagi untuk Prayoga? Kalau saya Pak, Ya, persilakan. kalau dari yang saya lihat tadi, Yogi kan sangat menunggu semangatnya. Ya. Langkah lebih baiknya dia itu harus menjalani terapi Pak. Harus dibawa ke yang ahli dalam menangani. Soalnya masalahnya ini Pak, jika cuma dibiarkan begini saja akan berdampak yang lebih serius lagi Pak. Jadi harus mau dibawa di psikolog ya. Mungkin dari adik Nona? Mungkin saya sama dengan jawaban teman-teman. Mungkin Yogi juga bisa dibawa ke psikolog untuk diterapi Pak. Kalau dari adik Aldi, untuk baik untuk adik Aldi persilakan memberikan pendapatnya. Ya baik, dikarenakan Prayoga telah mengetahui solusi dari permasalahannya, jadi dikarenakan Prayoga sudah mengetahui solusi dari permasalahannya, jadi kapan Prayoga akan menerapkan solusi dari permasalahannya? Setelah dari layanan ini Pak, saya akan menunggu saya dan akan menerapkan apa yang sudah saya sampaikan. Oke. Jadi dikarenakan Prayogi akan sudah mengetahui solusi permasalahannya, jadi kita berikan aplaus dulu ya. Ya, jadi permasalahan selanjutnya yaitu yang kita akan bahas tentang permasalahan dari saudari Adi Krishna. Persilakan Adi Krishna. Jadi Pak, saya kalau emosi Pak biasanya langsung banting bareng Pak apa yang ada di depan saya atau di sekitar saya Pak. Nah, juga saat saya emosi saya sulit mengontrol diri saya Pak. Oh, jadi bisa Adi Krishna ceritakan kenapa sampai Adi Krishna bisa membanting barang ketika emosi? Tidak tahu Pak, hanya kayak refleks. Ya, jadi apakah adik-adik di sini bisa memberikan pendapatnya atas permasalahan dari adik Krishna? Mungkin dari adik Sabar bisa memberikan pendapatnya untuk saudari Rizda? Ya, mungkin dari Rizda seharusnya saya ini tidak perlu memanting-mantingkan barang ketika sedang emosi karena akan merugikan diri sendiri. Mungkin kalau dari adik Aldi bisa memberikan pendapatnya. Kalau saya bisa ingin mengingat dari kecil. Kalau dari saya mungkin kebiasaannya apa? Mungkin dari adik Aldi bisa memberikan pendapatnya. Kalau dari saya mungkin lebih bisa mengontrol diri maksudnya karena saya tahu kalau ya memerlukan orang lain atau orang tua gitu. Ya. Jadi mungkin selanjutnya bisa dari bisa memberikan pendapatnya. Kalau dari saya Pak, saya rasa bisa diinginkan dari kecil itu dia kurang kontrol emosinya dari orang tuanya. Ya. Jadi karena dia sudah besar, jadi sudah terbiasa. Karena dia dari kecil kurangnya kontrol emosi dari orang tuanya. Jadi alangkah lebih baiknya kalau menurut saya dia itu harus segera ditangani agar dia bisa mengontrol dirinya dan mungkin dia bisa Ayo. Jadi mungkin selanjutnya apakah dari Prayoga bisa memberikan pendapatnya tentang permasalahan adik Rizda? Kalau dari saya Pak, dari saudari Rizda agar lebih mengontrol emosinya, kalau bisa ikut yoga atau terapi untuk
merendahkan emosi ketika emosinya sedang naik. Kalau dari saudari adik Nona, Mungkin kalau untuk saya, kalau dari saya Pak, untuk adik Krisda bisa dikontrol lagi emosinya agar tidak merugikan dirinya sendiri maupun orang lain sekitar. jadi dikarenakan teman-teman sudah memberikan pendapatnya, jadi saya kembalikan kepada adik Krisda bagaimana pendapat adik Krisda atas pendapat dari teman-teman lain. Kalau dari saya Pak, saya rasa dengan kata teman-teman, saya harus bisa mengontrol diri, melakukan terapi. Oke. Jadi dikarenakan adik Krisda sudah mengetahui permasalahannya, jadi dikarenakan adik Krisda sudah mengetahui solusi dari permasalahannya dan apa yang harus dilakukannya, jadi kapan adik Krisda akan melakukan terapi seperti yang dilakukan oleh dikatakan oleh teman-teman dikatakan tuh ada Dia langsung udah jawab. Wah, Iya. sekali. Saudari Rizda bisa memberikan pendapat tentang permasalahannya saudara Yoga. Kalau dari saya Pak, mungkin harus terapi dan harus bisa mengendalikan diri. Kalau adik Sapan, Jadi kalau dari saya Pak, kita sebagai temannya harus merangkulnya emosinya itu baik. jadi setelah teman-teman sudah memberikan pendapat, bagaimana keputusan untuk saudara Yoga atas perasaannya? Setelah saya pikir-pikir Pak, ada benarnya juga dikatakan oleh teman-teman. Nanti saya akan perbanyak lagi untuk mengontrol emosi dan terutama itu untuk sabar dan sedikit Pak. Jadi oke, baik, dikarenakan prayoga sudah oke, jadi dikarenakan saudara prayoga sudah mengetahui permasalahannya, jadi kapan prayoga bisa menerapkan permasalahannya atau melakukan jadi kapan adik Krisda akan melakukan terapi yang dikatakan oleh adik Krisda tersebut? Setelah dari layanan ini Pak. Oh, jadi dari setelah layanan ini ya. Oke. Beri aplaus untuk adik Krisda. Ya, mungkin selanjutnya permasalahan yang kita akan bahas tentang permasalahan dari saudara Aldi. Apakah saudara Aldi bisa menceritakan permasalahannya? Jadi satu masalah itu setiap saya bermain game, saya selalu disuruh kayak menyapu atau mengisi air galon. Itu saya juga tolak, saya bilang tunggu, bukan main dulu. Ya. Baru saya marah, saya bilang suruh mama jangan lupa suruh gitu. Jadi apakah teman-teman dan jadi apakah teman-teman atau adik-adik yang ada di sini bisa memberikan pendapatnya untuk permasalahan untuk dari saudara Aldi? Mungkin dari Prayoga bisa memberikan pendapatnya tentang permasalahan dari saudara Aldi. Kalau dari saya untuk saudara Aldi, kalau bisa redahkan emosinya, jangan sering membantah orang tua karena surga itu ada di telapak kaki ibu.
Mungkin selanjutnya apakah saudara Sabar bisa memberikan pendapatnya? Seharusnya Pak, Ya. dia ini lebih mendekati lagi diri kepada Allah Subhanahu wa Masya Ta'ala. Allah. Takbir. Serius, Ada yang bilang begitu, Masya Allah. Jadi Pak, sekedar saran saja kepada Aldi, alangkah baiknya diri lebih banyak mendekati diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini sudah termasuk anak durhaka Pak. Jadi saran saya lebih banyak mengaji, sholat. Jadi lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Iya Pak. Mungkin dari saudari Rizda bisa memberikan pendapatnya. Kalau dari saya Pak, harus ada kesadaran diri dari Aldi Pak, karena itu kan tidak baik, apalagi sampai membantah orang tua Pak. Kalau dari saudara Novi bisa memberikan pendapatnya tentang permasalahan masalah Aldi. Kalau Sapa setuju dengan teman-teman lain, yaitu dengan cara mungkin mendekatkan diri lagi gitu kan. Dan juga lebih mengontrol dirinya, dan alangkah lebih baiknya untuk masalah Aldi ini harus segera ditangani karena akan berdampak untuk orang sekitarnya yang dia sakiti kalau dijaga dan beremosi. Kalau dari saudari adik adik Nona bisa memberikan pendapatnya. Kalau menurut saya untuk adik Aldi agar lebih dikontrol lagi emosinya, karena membantu orang tua itu merupakan hal yang tidak baik, begitupun dalam Mungkin saya kembalikan kepada adik Aldi, bagaimana pendapat dari teman-teman tentang permasalahan adik Aldi. Apakah adik Aldi bisa menerima pendapat dari teman-teman atau bisa mungkin adik Aldi bisa memberikan. Ya, mungkin saya terima pendapat dari teman-teman karena ya saya juga sudah salah karena sudah membantu orang tua saya. Kasihan orang tua saya membanting tulang mencari uang dan ingin mensukseskan anaknya sampai lulus kuliah. Terus ya betul yang dikatakan oleh Yogi bahwa surga itu di telapak kaki seorang ibu, dan betul juga yang dikatakan oleh Novi bahwa harus bawa ke segera diberi penanganan lanjutan. ya harus bawa di penanganan lebih lanjut. Terus yang dikatakan oleh Nona, saya juga harus banyak-banyak sholat, bertaubat kepada Allah Maha Kuasa. Ya. Jadi dikarenakan adik Aldi sudah mengetahui solusi dari permasalahannya, jadi alangkah baiknya. Jadi dikarenakan adik Aldi sudah mengetahui solusi dari permasalahannya, jadi kapan adik Aldi bisa berkomitmen tentang masalah yang Aldi. Jadi dikarenakan adik Aldi sudah mengetahui solusi dari permasalahannya, jadi kapan adik Aldi akan mencoba mengontrol emosi, bahkan untuk melakukan Ya mungkin kalau dari saya setelah yang pelayanan ini, mungkin dari sini saya akan banyak-banyak sholat ya seperti itu. jadi dikarenakan adik Aldi sudah menerimanya, jadi kita berikan aplaus ya. Ya sekarang kita tutup dulu ya. Ya. Jadi Bapak rasa pertemuan kita sudah hampir habis. Jadi kita akan lanjutkan di kemudian hari ya. Di besok hari ini.
Jadi Bapak rasa waktu Bapak sudah hampir habis. Jadi kita akan lanjutkan di besok hari pada jam 1. Apakah adik-adik sudah bersedia? Bersedia, Pak. Ya, baik. Jadi Bapak tutup pelayanan pada hari ini. Dan Bapak berterima kasih untuk adik-adik yang sudah berpartisipasi untuk datang di tempat ini dalam melakukan layanan pada hari ini. Jadi angka baiknya Bapak mohon. Jadi dikarenakan awal pertama kita melakukan layanan dengan doa, jadi alangkah baiknya kita akhiri juga dengan doa. Jadi adakah adik-adik yang bisa memimpin doa? Mungkin adik Nona bisa memimpin doanya. Bisa, Pak. Persilakan untuk adik Nona. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, Pak. Amin. Amin. Alhamdulillah. Berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Jadi kita ketemu lagi di pertemuan yang ketiga, yang dimana akan membahas permasalahan dari teman kita yang jadi akan membahas masalah yang belum bahas tentang kemarin. Jadi sebelum kita mulai kegiatannya, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ada yang di sini bisa memimpin doa? Laki-laki ada lima. Jadi baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa untuk teman-teman dan kita masing-masing. Berdoa mulai selesai. Baik. Jadi permasalahan kali ini yaitu kita akan membahas permasalahan tentang baik. Jadi permasalahan kali ini yaitu lagi 3 orang permasalahan ya, yang dimana ada adik Oim, adik Novi dan adik Nona. Jadi apakah adik Oim dan adik Nona dan adik Novi bisa menceritakan kembali permasalahannya? Bisa, Pak. Ya. Jika bisa diceritakan, bisa diceritakan permasalahannya. Mungkin dari adik Rohim bisa diceritakan permasalahannya. Pak, saya itu kalau merasa senang atau bahagia itu berlebihan, Pak. Kadang yang saya lakukan itu di luar nalar, Pak. Bisa-bisa saya lompat-lompat atau apapun itu yang bisa jadi juga mengancam keselamatan saya, Pak. Seperti itu. Apakah bisa diceritakan kenapa sampai adik Rohim bisa? Ya itu tadi, Pak, karena bahagia berlebihan. Oh, seperti itu. Ya. Mungkin adik-adik sudah mendengar permasalahan dari adik Rohim. Apakah adik-adik bisa menceritakan apakah adik-adik bisa memberikan pendapat yang dimana permasalahan untuk adik Rohim? Mungkin dari saudari Novi bisa memberikan pendapat tentang permasalahan adik Rohim. Kalau dari saya, Pak, saya belum bisa memberikan solusi atau apa, karena saya juga mengalami apa yang merasakan. Kalau dari saudari Nona? Jadi menurut saya untuk saudara Rohim, perasaan bahagianya itu bisa dikontrol agar tidak berlebihan, tidak menimbulkan suatu kerugian pada diri sendiri. Ya. Mungkin dari adik Sila bisa menceritakan pendapatnya tentang permasalahan dari adik Rohim. Kalau dari saya, Pak, menurut saya semua orang itu bebas mengekspresikan diri seperti apa, apalagi kalau bahagia. Tentu saja dalam hal ini kan Rohim itu cara dia mengekspresikan itu kan berlebihan, jadi bisa dibilang tidak baik. Seperti yang saya katakan tadi, alangkah lebih baiknya dikontrol seperti itu.
Ya, mungkin dari adik Cesa bisa memberikan pendapatnya tentang permasalahan dari adik Rohim. Mungkin kalau soal pendapat sudah diwakilkan oleh kakak-kakak bertiga ini, namun saya ingin membagikan sedikit quotes yang pernah saya dengar kan. Senang secukupnya, sedih secukupnya. Jadi yang berlebihan itu tidak baik kan Kak. Jadi mungkin seperti yang kakak-kakak bilang tadi, lebih dikontrol Kak. Terima kasih atas pendapatnya. Kalau dari saudara Prayoga bisa diberikan pendapatnya. Kalau dari saya kurang lebih sama seperti teman-teman, karena semua orang itu bebas untuk mengungkapkan ekspresi bahagia, emosi dan lain sebagainya. Dan begitu juga apa yang dikatakan oleh saudara Caca bahwa bahagia, sedih dan amarah itu secukupnya, masing-masing berlebihan tidak baik. Jadi saya kembalikan kepada adik Rohim, apakah bisa menerima pendapat dari teman-teman yang di sekitar? Iya Pak, bisa Pak. Mungkin dari adik Rohim bisa memberikan pendapatnya tentang pendapat dari teman-teman atau kesimpulannya. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari pendapat teman-teman yaitu saya harus mengontrol rasa bahagia, rasa bahagia berlebih saya Pak, supaya nanti jadi Pak, yang bisa saya simpulkan dari teman-teman sekalian yaitu saya harus mengimbangi rasa bahagia berlebihan saya, karena nantinya bisa membahayakan keselamatan saya Pak. Jadi dikarenakan adik Rohim telah mengetahui solusi dari permasalahannya. Jadi kapan adik Rohim akan mencoba melakukan yang sudah dikatakan tadi? Mungkin besok Pak. Kenapa bukan hari ini? Karena hari ini saya masih sangat merasa bahagia Pak mengikuti kegiatan ini, jadi mungkin besok saja Pak. Baik. Jadi berikan aplaus untuk adik. Oke, mungkin permasalahan selanjutnya kita akan bahas tentang permasalahan dari adik Novi. Bisa diceritakan permasalahannya? Kalau permasalahan saya Pak, mungkin sama dengan teman saya di mana saya itu mengekspresikan rasa bahagia saya itu dengan secara berlebihan Pak. Contohnya ketika ada teman saya yang memberikan barang kepada saya, kadang karena saya terlanjur bahagia, saya biasa mengencangkan badannya Pak, sampai orang tersebut misalkan bisa luka, kayak kesakitan gitu Pak. Jadi dikarenakan adik Novi sudah menceritakan permasalahannya, mungkin adik-adik bisa memberikan pendapatnya. Mungkin dari saudari Rohim bisa memberikan pendapat tentang permasalahannya adik Novi. Dipersilakan. Untuk permasalahan jadi Pak, pendapat saya tentang masalah Novi Pak, untuk Novi rasa bahagia itu dikontrol, jangan berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Mungkin dari adik Sila bisa memberikan pendapatnya tentang permasalahan adik Novi. Kalau dari saya kan tadi permasalahan dari Novi itu menyelakai dirinya sendiri Iya. kan. Tapi kalau Novi ini kan dia juga bisa bernafas untuk orang lain. Jadi sekiranya dia bahagia nantinya dikasih sesuatu atau bahagia karena apa, saya rasa dia menyendiri dulu supaya tidak melukai temannya tidak terluka atau merasa tertekan karena Novi yang sedang bahagia. Ya. Nah, kalau dari adik Prayoga bisa memberikan
memberikan solusinya. Saran dari saya untuk saudari Novi itu jangan berlebihan ketika apa yang didapatkan, karena apa yang kita dapatkan itu hanya sebentar. Cuma titipan maksudnya. Mungkin dari adik Cesa bisa memberikan pendapatnya tentang permasalahan ini. Kalau menurut saya, sepengalaman saya juga kan ada juga teman saya yang seperti saudara Novi, Ya. yang seperti itu Kak. Bahkan sempat tangan saya, maksudnya digigit Kak, digigit. Tapi itu karena dia bahagia, dia itu tapi dia karena dapat chat dari kerasnya begitu Kak, keras baru dia ada bagian saya, karena saya di sebelahnya dia udah bikin bagian baru dia ada gigi begitu Pak. Oh, seperti itu. Kemudian jadi menurut saya kalau terang bahagia itu dikontrol dulu Kak, artinya jangan berlebihan. Ya, sekali. Mungkin dari adik Nona, adik Nona bisa memberikan pendapatnya. Kalau dari saya, Pak, Ya, kalau dari saya Pak, untuk saudari Novi, mungkin bisa dikontrol perasaan bahagianya, mungkin bisa juga dibanding dengan baik, dikarenakan permasalahan adik Novi sudah, jadi setelah teman-teman memberikan pendapat, bagaimana perasaan adik Novi telah mengetahui pendapat dari teman-teman tersebut? Kalau dari saya Pak, kan tadi yang dikatakan teman-teman tadi kan mengontrol diri, lebih banyak mengontrol diri. Tapi saya rasa Pak, saya sudah mengontrol diri saya agar saya tidak seperti itu. Tapi karena refleks mungkin karena sudah kebiasaan, jadi tidak bisa mengontrol Pak. Padahal sudah dalam pikiran kayak misalkan hari ini sudah dilakukan sama satu orang, jadi kayak, ih kenapa tadi saya begitu? Seharusnya saya tidak begitu, jadi lain kali saya tidak begitu. Tapi itu Pak, bulan begitu lagi. Jadi apakah teman-teman bisa memberikan pendapatnya lagi? Mungkin dari Kalau dari saya, ini mungkin bisa sama untuk teman-teman yang marah yang kita bahas sebelumnya Pak, bisa dipakai. Jadi kalau menurut saya kalau masih sedang bahagia itu disarankan juga menghitung sebanyak 5 kali, 5 detik supaya rasa bahagia itu langsung hilang sendiri. Kalau dia lagi bahagia langsung hitung. baik, apakah ada lagi yang bisa memberikan pendapatnya tentang permasalahan? Cukup Pak Adik Novi? mungkin belum. Ayo. Jadi saya kembalikan ke Pak Adik Novi, apakah bisa diterima tentang pendapat dari teman-teman? Oke, mungkin saya bisa mencoba apa yang sudah dikatakan teman saya tadi Sila. Ya. Mungkin saya bisa melakukan dengan cara begitu Pak. Ya. Untuk mengekspresikan 5 detik untuk mengekspresikan kebahagiaan saya. Iya. Jadi dikarenakan adik Novi sudah menerima masukan atau saran dari permasalahannya, jadi kapan adik Novi bisa menerapkan solusi yang sudah diberikan oleh teman-temannya tersebut? Mungkin Pak setelah ada seseorang yang mengasih hadiah. Jadi kita beri aplaus dulu ya. Baik, permasalahan selanjutnya kita akan membahas permasalahan tentang adik Nona. Jadi apakah adik Nona bisa menceritakan permasalahannya, adik Nona? Bisa Pak. Jadi saya itu kalau misalkan terlalu bahagia Pak, saya sering takut kalau misalkan ada kejadian yang berbalik kepada saya. Sebenarnya saya takut.
ada perasaan takut ketika saya terlalu berlebihan dalam mengajarkannya. Mungkin ada pengalaman yang bisa disampaikan apa bisa takut seperti itu. Tidak, lalu nggak mau ide, itu sempat BP, ada yang tembak. Misalnya Pak, pada saat saya ulang tahun itu tiba-tiba kakak saya itu Oke, dikarenakan adik sebenarnya Nona, saya trauma. dikarenakan adik Nona sudah menceritakan permasalahannya, jadi apakah teman-teman atau saudara yang ada di sini bisa memberikan pendapat tentang permasalahan adik Nona? Mungkin dari Prayoga bisa menceritakan. Iya. Artinya. Nah, mungkin kalau dari saya itu saudari Nona lebih mengontrol lagi terkait dengan rasa senang yang Nona alami, karena takutnya bisa terjadi hal yang sama di kemudian hari. Mungkin dari saudari Sila bisa memberikan pendapatnya tentang permasalahan adik Nona. Kalau dari saya mungkin Ya. kalau dari saya Pak, kepada Nona sebenarnya itu kan hanya kebetulan, tapi kalau saya juga jadi Nona saya akan merasakan yang sama, tapi kan tidak semua kebahagiaan itu akan ada kebalikannya. Bisa saja itu kan hanya kebetulan yang terjadi saat itu aja, musibah memang sudah ditakdirkan seperti itu. Jadi tapi Nona menganggap itu adalah dampak dari dia bahagia, tapi sebenarnya tidak, itu hanya memang sudah ditakdirkan seperti itu di hari ulang tahunnya. Jadi dia merasa itu adalah sebuah musibah dari kebahagiaan. Mungkin dari adik Novi bisa menceritakan pendapatnya tentang permasalahan dari adik Nona. Oke, kalau dari saya Pak, mungkin hampir sama dengan yang dikatakan Sila tadi. Mungkin kakak Sila tadi sangat belajar juga. Dan kalau dibaliknya harusnya memang ditakuti sih Pak. Kalau memang lanjut bahagia kan ada balasannya. Kalau kata orang dulu, jadi takut kayak kontrol lagi. Mungkin dari adik Novi bisa. Kalau dari saya Pak sama seperti saudara Nova dengan Sila. Kalau dari adik Cesa pendapatnya sama juga. Pendapat saya sih Kak mungkin belum bisa banyak berpendapat karena hal itu juga sepertinya maksudnya saya rasa, tapi bukan rasa ada menjauhi, tapi saya juga kalau sering berpikir kalau suka tawa kuat-kuat kadang dia selanjutnya mau nangis. Ya. Itu karena itu yang saya rasa, jadi saya belum bisa berpendapat banyak. Jadi saya juga di sini mendengar pendapat dari teman-teman juga agar bisa diterapkan ke diri saya juga. Iya. Jadi bagaimana? Jadi kita beri aplaus dulu pendapatnya. Ya, jadi bagaimana perasaan adik Nona setelah mendengar pendapat dari teman-temannya? Jadi solusi yang jadi menurut saya mengenai apa yang sudah disampaikan teman-teman, betul apa yang dikatakan Sila ataupun Novi dan juga teman-teman lainnya. Kalau misalkan hal tersebut merupakan musibah dan di setiap kebahagiaan itu mungkin tidak selalu ada keburukannya. Jadi ini dikarenakan adik Nona sudah mengetahui solusi dari permasalahannya. Jadi kapan adik Nona akan melakukan jadi dikarenakan adik Nona sudah mengetahui solusi dari permasalahannya. Jadi kapan adik Nona bisa menerapkan yang sudah dikatakan tadi? Intinya habis
Iya. Jadi kita beri aplaus dulu untuk kalian. Jadi dikarenakan layanan kita pada hari ini telah selesai, jadi alangkah baiknya sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, jadi alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Jadi ada yang Saya Pak. belum ya Allah. Terima kasih. Satu. Jadi sudah menemani Bapak selama 4 hari. 1, 2, 3. Apakah ada yang bisa memimpin doa? Saya Ya mungkin adik Cesar karena dia lebih banyak diam ya. Dipersilakan adik Cesar. Baiklah, untuk mengakhiri kegiatan pada sore hari ini, mungkin marilah kita mulai berdoa bersama. Berdoa mulai. Ya. Jadi saya berterima kasih atas berpartisipasi, atas adik-adik sudah sempat hadir di kegiatan atau layanan pada hari ini. Ya. Sebelum Bapak undur diri, Bapak mohon maaf jika ada salah kata karena kesempurnaan itu hanya milik Yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.